Halo rebahanes yang budiman, kembali lagi bersama saya Pedli, seorang mahasiswa dari Universitas Haluleo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan dengan nomor induk mahasiswa I1B11711. Kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi tambak di daerah Andonohu di Kota Kendari. Di video kali ini mungkin saya sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya, di mana di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana teknik budidaya air payau serta permasalahan-permasalahan apa saja yang sering timbul pada kegiatan budidaya tambak. Nah, untuk itu silahkan tutup jendela, simetriskan posisi rebahan, stop chattingan dengan mantan, dan selamat menyaksikan. Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum, tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu. Walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang lain yang dapat dibudidayakan di air payau. Misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, ikan kakap putih, dan lain sebagainya. Saluran inlet atau pintu inlet ini berfungsi untuk memasukkan air dari saluran menuju tambak. Letaknya berada di sekitar pematang utama dan sebagai titik akhir dari saluran utama. Pintu ini memiliki fungsi lain sebagai pengatur jumlah air dalam tambak. Ketika air dalam tambak mulai berkurang, maka pintu ini dibuka sehingga air dari luar masuk ke dalam tambak. Untuk menjaga kualitas air dari kekeruhan atau masuknya ikan pemangsa atau predator, maka pintu ini harus dilengkapi dengan alat penyaring yang terbuat dari kain. Penyaring ini menyaring kotoran yang mungkin jatuh atau mengendap pada saluran utama sehingga tidak ikut masuk ke dalam tambak. Saluran outlet atau pintu pengeluaran berfungsi untuk mengeluarkan air dalam tambak ketika proses pemanenan. Untuk itu, pintu ini harus ditempatkan pada dasar yang lebih rendah. Letak pintu pengeluaran berada pada pertemuan parit keliling atau cairn dan petak penangkapan. Namun sebagus-bagusnya pintu inlet dan outlet pada tambak, masih bagus pintu kemana saja milik Doraemon. Pematang adalah bagian penting dari tambak yang berfungsi sebagai benteng ketika terjadi pasang dan menjadi jalan untuk pengangkutan sarana produksi maupun hasil tambak. Dengan demikian, yang terpenting dari pematang adalah kekuatan tambak. Pada umumnya, pematang utama dibangun dengan lebar antara 2–2,5 meter dengan ketinggian 0,5 meter di atas air tinggi. Selain itu, kondisi pematang tidak boleh bocor. Intinya dalam pembuatan pematang harus benar-benar kokoh sekokoh semen 3 roda. Rumah jaga berfungsi untuk memantau tambak supaya tetap aman dari badog atau pencuri. Rumah jaga ini letaknya harus berdekatan dengan lokasi tambak. Untuk membudidayakan ikan di air tambak, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Di antaranya adalah persiapan lahan, metode penebaran benih, hama dan penyakit, proses pembesaran ikan, serta panen dan pasca panen. Sebelum digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan, dasar tambak harus dikeringkan terlebih dahulu guna memutus siklus hidup hama dan penyakit yang tertinggal atau tersisa dari proses budidaya sebelumnya. Nah, pengeringan ini membuat sinar matahari dapat langsung menyinari tanah sehingga sebagian mikroorganisme atau patogen yang tertinggal pada tambak akan mati akibat adanya paparan sinar matahari. Nah, pengeringan ini juga membantu menghilangkan gas-gas yang terkandung pada dasar tambak. Pengeringan dasar tambak juga harus mengikuti tingkat pasang surutnya air. Sebaiknya pengeringan dasar tambak dilakukan saat air dalam kondisi sedang surut. Nah, pengeringan tambak ini dilakukan selama 1–2 minggu hingga tanah benar-benar kering sekering isi dompetku saat ini. Pemberian kapur ke dalam tambak yang berguna untuk memperbaiki keasaman pH dasar tambak. Dasar tambak yang ber-pH rendah dapat menyebabkan rendahnya pH air tambak. Nah, oleh karena itu, perbaikan pH air tambak harus dimulai dari perbaikan pH tanah dasar tambak. Selain untuk memperbaiki keasaman dasar tambak, kapur juga berfungsi sebagai penyedia unsur hara atau fosfor yang dibutuhkan oleh plankton.
Pemupukan pada tambak penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan tambak yang ideal, yang mana plankton tersebut dapat menjadi pakan alami untuk ikan, serta membantu proses penguraian bahan organik. Pemupukan harus dilakukan dengan benar karena jika ada tahapan yang salah dapat membuat tambak menjadi semakin beracun bagi ikan. Nah, pemilihan pupuk termasuk hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, untuk itu pastikan menggunakan pupuk yang tepat guna mendapatkan hasil yang maksimal. Penambahan air pada tambak dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan pakan alami atau klekap. Pada ketinggian air sekitar 40 cm dari pelataran tambak, maka air tambak dipertahankan untuk persiapan penebaran benih ikan. Aklimatisasi bertujuan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan, di mana nener itu berada sesuai dengan kondisi lingkungan di dalam tambak. Caranya, kantong plastik yang terisi dengan nener dikurangi airnya secara bertahap dan digantikan dengan air yang ada di dalam tambak. Selanjutnya, secara perlahan-lahan nener yang ada di dalam kantong plastik akan keluar ke dalam tambak jika sudah terjadi penyesuaian. Nah, untuk penebaran nener di dalam tambak sebaiknya dilakukan pada saat pagi atau sore hari. Hal ini untuk menghindari kematian nener akibat stres karena tingginya suhu di lingkungan. Hama yang sering muncul pada kegiatan budidaya di tambak yaitu seperti kerang-kerangan, kepiting, belut yang merupakan hama yang sering membuat lubang dan merusak pematang pada tambak. Ular air dan burung sebagai pemangsa yang sering mengancam kehidupan ikan di dalam tambak. Namun hama yang paling berbahaya yaitu hama manusia, di mana kerusakannya dapat menyebabkan para petambak bisa gulung tikar. Pemberian pakan sebagai salah satu langkah penting dalam budidaya ikan. Namun, kelebihan pemberian pakan bisa mengakibatkan kualitas air menjadi kurang bagus karena menyebabkan bahan organik yang mengendap terlalu banyak. Selain itu, jenis pakan yang diberikan adalah pakan buatan dan pakan alami. Untuk pakan buatan biasanya berbentuk pelet dengan berbagai ukuran, di mana ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran ikan. Pakan ikan sendiri harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, asam lemak, vitamin, serta mineral. Nah, untuk langkah yang paling ditunggu-tunggu ketika budidaya ikan adalah panen. Biasanya, pemanenan ikan dilakukan secara bertahap atau selektif, atau bisa juga dilakukan secara total atau sekaligus. Pada umumnya, panen secara total dilakukan dengan cara pengeringan tambak. Nah, untuk caranya, air yang ada di dalam tambak dikeluarkan secara perlahan-lahan, sampai air yang ada di dalam tambak tersebut hanya mengisi pada bagian cairan saja. Nah, untuk pemanenan dapat dilakukan dengan alat berupa jaring yang ditarik atau diseret sepanjang caran. Kegiatan akhir dari pemanenan adalah mengecek hasil panen, yaitu dengan menimbang atau menghitung jumlah ikan yang berhasil dipanen, serta menyeleksinya sesuai ukuran yang akan dipasarkan. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana teknik budidaya air payau. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya mie dan teh gelas selama saya mengedit video ini.